Shalom sahabat Leksi Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri minggu ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Jadi saya akan memberi judul Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, The Unsung Heroes. Kalau kita bicara pahlawan, tidak terlepas dari satu karakter yang sering pasti akan menempel kepada mereka, yaitu keberanian atau courage. Dan courage ini juga nanti membuat seseorang itu bersedia mengorbankan dirinya, bersedia untuk melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh banyak orang, keberanian yang begitu hebat. Di dalam ketentaraan, selalu orang-orang yang memiliki keberanian yang luar biasa ini dihargai dengan medali keberanian atau Medal of Valor. Dan salah satu contohnya dari Perang Dunia Pertama adalah seorang penerbang tempur yang biasa dikenal sebagai ace karena dia memenangkan pertempuran sangat banyak. Ada 26 kali pertempuran udara yang dia menangkan dalam Perang Dunia Pertama, yaitu Edward Vermont Rickenbacker atau biasa dikenal sebagai Eddie Rickenbacker. Dia mendapatkan medali terhebat, terberani pada Perang Dunia Pertama dari pemerintah Amerika Serikat. Ketika dia berbicara tentang keberanian, menarik sekali dia berkata begini, "Courage is doing what you are afraid to do. There can be no courage unless you are scared." Seri kita akan berbicara mengenai pahlawan-pahlawan di Alkitab yang bahkan tidak tercatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Mereka adalah orang-orang dalam Perjanjian Baru yang bahkan karena cukup sedikit referensi mereka, jadi bisa dianggap sebagai orang yang minor. Tetapi dampak yang mereka perbuat sangat besar. Saya mulai dengan episode yang pertama, yaitu Simon dari Kirene. Ayah bersedia berkorban dan membawa legacy atau warisan kepada anaknya. Siapa Simon dari Kirene? Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ini adalah kejadian di masa Paskah, di mana orang-orang Yahudi perantauan atau yang biasa kita kenal sebagai diaspora datang ke Yerusalem, dan mereka selalu merindukan untuk pergi ke Bait Suci merayakan Paskah. Dan untuk itu, karena ini adalah sebuah perjalanan panjang, jauh, mahal, dan mereka tidak hanya akan tinggal 3 hari atau 1 minggu setelah Paskah pulang. Biasanya orang-orang Yahudi yang merayakan Paskah di Yerusalem akan menunggu sampai 50 hari untuk sampai kepada hari Pantekosta. Lalu kemudian setelah mereka merayakan Pantekosta, baru mereka bisa kembali ke daerah mereka. Tentu ini sebuah perjalanan ziarah yang akan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Coba bayangkan Anda sebagai seorang seperti Simon dan kampungnya dari Kirene. Kirene itu adalah bagian utara Afrika yang sekarang kita kenal sebagai negara Libya. Jadi mungkin dia mengumpulkan uang. Dia nggak tahu apakah anaknya ikut apa tidak. Alkitab tidak mencatat apakah anaknya ikut, istrinya ikut. Tapi seandainya pun harus ikut, ini pun sesuatu yang sangat hebat dan luar biasa. Mahal pastinya. Dan mungkin bukan bisa dilakukan setiap tahun. Lalu kemudian di tengah-tengah keramaian kota Yerusalem yang begitu padat karena banyak para perantau datang, tiba-tiba ada sebuah keributan di mana saat itu jam-jam 9, jam 10, seorang yang kemudian dia lihat dipukuli oleh tentara Roma yang begitu sadis dan harus memikul salib. Dia kebingungan, ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada tentara Roma yang tegap dan mungkin keras, kasar, dan menarik dirinya dan kemudian bilang, "Hei kamu, ikut!" Dan kemudian dia harus dipaksa untuk memikul kayu yang berat dan kasar itu di samping seseorang yang mukanya berdarah-darah baru dicambuk habis-habisan. Dan itulah Yesus. Dan dia nggak kenal siapa orang ini. Tetapi kemudian dia terpaksa. Itu hukum Romawi. Dan dia tidak boleh protes. Tetapi kemudian di dalam perjalanan itu, dia melihat orang ini kok nggak ngomong apa-apa. Dan kemudian dibawa sampai ke Golgota. Dipaksa untuk memikul salib Yesus. Bahkan dikatakan di dalam Lukas 23 ayat 26,
ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jadi dia di belakang, dia ikut Yesus dan memikul salib. Dan kita tahu bahwa salib itu bagi orang Yahudi merupakan sebuah penghinaan, penistaan. Bagi orang Roma, salib itu adalah lambang daripada penindasan dan pembunuhan, mati pelan-pelan, eksekusi final dari seseorang yang menjadi musuh negara. Salib adalah cara yang umum pada waktu itu. Jadi bukan cuma Yesus yang spektakuler salib, yang enggak. Banyak yang disalib oleh orang Roma. Tetapi akan berbeda karena pada hari itu yang disalib adalah inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Dan kemudian dia harus memikul salib ini. Lambang penindasan, lambang penghinaan, lambang penistaan, dan juga lambang brutalitas. Dan akhirnya dia harus pikul itu. Dan di situ dia lihat, waktu diangkat, saudara, bayangkan dia lihat semua, dia saksikan semua. Dan di situ kemudian orang ini menyebut beberapa ayat-ayat di Perjanjian Lama. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan dia melihat bagaimana orang ini tidak membalas kejahatan ketika dikutuki, ketika diolok-olok. Malah dia berkata, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu kemudian ketika dia melihat orang ini begitu hancur dan seperti orang ini tidak keluar rasanya mulutnya. Mungkin Simon berpikir, bukankah jangan-jangan ini orang yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya tentang hamba yang sengsara, yang ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami ditimpakan kepada dia. Orang menganggap dia sebagai musuh Allah, orang yang layak ditimpakan segala kenistaan dan aib. Dan kemudian ketika dia mengatakan tetelestai, sudah selesai, dan dia mati, dan terjadi gempa bumi, sesuatu yang dahsyat, dia mungkin pulang dan berpikir, siapa orang ini? Lalu mungkin hari ketiga terjadi kegemparan, di mana ada mayat yang hilang. Mungkin dia masih belum get it. Tapi karena kemudian dia mesti menunggu sampai hari ke-50. Dan di situ, pada hari Pantekosta itu, ada seorang yang berdiri, dan ternyata ini adalah pengikut Yesus, yaitu Petrus, dan berkhotbah. Dan hari itu, semua gambaran Perjanjian Lama dikhotbahkan oleh Petrus dalam waktu 10 menit saja. Dari Kisah Rasul pasal yang kedua itu. Dan 10 menit dia mengubah hidup seseorang yang bernama Simon. Dia mungkin menjadi bagian daripada orang-orang yang ikut percaya. 3.000 orang pertama memberi diri dibaptis. Dan dia pulang. Apa yang terjadi? Dia pasti cerita kepada keluarganya. Dia cerita kepada istrinya. Dia cerita kepada anaknya, yaitu Alexander dan Rufus. Fast forward, Simon sudah tidak ada lagi. Di dalam Roma 16, dia mendaftarkan 30 orang yang dia kenal dengan begitu baik. Dan dalam ayat 13 dikatakan, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Ternyata, Rufus menjadi orang yang terpilih dan melayani Tuhan, melayani gereja di Roma. Anaknya kemudian menjadi orang yang mengasihi Tuhan, pemimpin di dalam jemaat. Dan ibunya seperti ibu bagi Paulus. Ibunya menjadi orang yang dihormati. Seorang hamba Tuhan besar melihat bahwa ini adalah ibunya juga. Wow, satu keluarga yang luar biasa. Tetapi coba lihat apa yang terjadi dengan Simon. Tindakan yang sepertinya ini tidak dia sukai, yang tidak mau, yang tidak terpikirkan, tiba-tiba menjadi sebuah tindakan yang berdampak kepada keluarganya, kepada gereja, dan bahkan Bishop Smyrna, Polikarpus, murid dari Rasul Yohanes, menulis surat kepada jemaat di Filipi tahun 135 Masehi. Dan dia menyebutkan orang-orang yang mati martir demi Kristus. Dan salah satunya adalah Rufus. Bila ini Rufus yang sama dengan Rufus yang ada dalam Roma 16, kita akan melihat dampak yang sangat dahsyat dari seorang yang tidak harus dapat tanda jasa.
Tapi kita akan melihat 3 hal yang sederhana dari pelajaran Simon dari Kirene ini. Yang pertama, bahwa ternyata keberanian berarti bersedia pergi ke tempat di mana dia tidak ingin pergi. Kita melihat di sini bahwa memikul salib, Yesus memakai salib itu sebagai berita keselamatan. Bagi Roma ini adalah penindasan, bagi orang Yahudi ini adalah kenistaan, tapi bagi Allah yang ingin menyelamatkan manusia, salib adalah jalan membuat manusia bisa menerima keselamatan dan berkat perjanjian daripada Allah selama-lamanya. Simon mana pernah berpikir pergi ke Golgota. Yang dia berpikir pergi ke Bait Suci. Dia berpikir pergi ke Yerusalem. Tetapi dia pergi ke Golgota dan menyaksikan Putra Allah mati, tersiksa demi dosa-dosa dia dan semua manusia. Keberanian di mana kita bersedia pergi ke tempat di mana Tuhan inginkan. Seringkali kita bilang, Tuhan saya mau pergi kemana aja kecuali ke tempat itu. Berarti kan sebenarnya itu yang Tuhan mau. Ini yang saya belajar dalam mengikuti Yesus sama hampir 30-an tahun. Di mana tempat Tuhan inginkan kita ada di sana. Itulah tempat yang penuh dengan berkat. Sekalipun bagi banyak orang, itu tempat yang sangat tidak aman, sangat tidak nyaman, sangat banyak kekurangan dan ancaman. Tetapi justru itulah tempat berkat. Karena Allah ada di sana. Saya lebih baik berada di tempat yang sangat tidak nyaman, tetapi Allah saya ada di sana. Yesus ada bersama-sama saya. Dan dia memastikan kita bersedia berjalan bersama dia. Yang kedua, keberanian berarti bersedia untuk melakukan apa yang dia tidak ingin lakukan. Apakah ada mimpi Simon dari Kirene untuk memikul salib? Rasanya tidak ada. Yang ada dia mau bawa korban demi keluarganya dan mempersembahkan di Bait Suci. Sebagai korban, sebagai sebuah tindakan kerohanian dari seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap kerohanian anak-anaknya. Tetapi kembali lagi, dia melakukan yang luar biasa, menjadi bagian, dia mati buat dirinya dan keinginannya, aspirasinya untuk hidup buat Allah. Dan perjumpaannya Yesus dengan Simon ini, mungkin Yesus tidak ngomong apa-apa, tapi Simon mendapatkan pewahyuan dari Tuhan di sana. Dan dia melihat, dia menyaksikan, dia mengalami sebuah divine encounter, perjumpaan ilahi. Dan yang terakhir, keberanian berarti mengikuti seseorang yang dia tidak ingin ikuti. Dikatakan tadi di dalam kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat 26, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Dia nggak kenal Yesus, dia nggak tahu siapa Yesus, karena dia tinggal jauh di perantauan. Dia nggak kenal Yesus, tetapi dipaksa untuk mengikuti orang ini. Berapa di antara kita yang tidak pernah kepikiran untuk mengikuti Yesus? Sampai satu titik di dalam sejarah hidup kita seperti terpaksa. Tapi bukan terpaksa, itu adalah waktunya Tuhan. Saya nggak pernah bermimpi untuk jadi pendeta. Tetapi saya bersyukur bahwa ada titik di mana kemudian Yesus yang selama ini cuma sekedar figur agamawi ternyata menjadi the everything in my life. Segala-galanya yang tertinggi dan terbesar. Apapun, dia yang pertama dan terutama. Mengikut Yesus. Dan inilah yang namanya kita menjadi murid. Syarat pertama seorang murid, ciri utama seorang murid adalah dia mengikut Yesus. Dia mengasihi jemaat dan dia mengasihi orang-orang yang belum mengikuti Yesus. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus, keberanian diperlihatkan kepada keluarganya. Dia mungkin menceritakan kepada keluarganya. Ada satu pepatah yang mengatakan hero model courage. Saya bersyukur papa saya seorang tentara, pendeta tapi tentara, tahun 76-77. Pada waktu keadaan Timur Timur yang sekarang jadi Timur Leste baru bergabung dengan Indonesia, masih kecamuk perang. Setiap tentara Indonesia yang ditugaskan ke sana, satu batalion bisa pulang, bisa setengah habis. Saya ingat papa saya dalam satu konvoi karena dia perwira, dia di belakang, balik panzer paling terakhir. Di depan itu terkena ranjau dan meledak semua, kena jebakan, ambush, dan banyak rekan-rekan dari batalionnya yang meninggal.
Dan 1 tahun itu dimana kenapa banyak orang bayangkan tahun baru papa saya harus pergi persis tahun baru. Dan di situ kita mengatakan kenapa papa kita, kenapa bukan papa yang lain. Pada waktu orang tidak mau pergi, batalion papa saya harus diberangkatkan pertama. Pergi ke tempat di mana orang tidak mau. Tetapi menarik, dia selalu cerita tiap minggu apa yang terjadi, bagaimana jiwa-jiwa dimenangkan, bagaimana banyak orang-orang yang juga tertangkap lalu kemudian diinjil dan bertobat. 10 tahun kemudian, abang saya yang paling tua menerima penugasan dinas dan dia dengan senang mengatakan, "Pak, saya ditempatkan di Timur-Timur." Mungkin buat papa saya bilang, "Ngapain?" Buat orang lain bilang, "Aduh, kenapa di situ?" Tapi saya percaya ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. 15 tahun, 20 tahun kemudian, saya pergi ke sana, mengunjungi sahabat saya, berdoa untuk Timur-Timur, bersyafaat untuk kota itu, untuk provinsi itu. Adakah sesuatu yang sia-sia? Nggak ada. Adakah sesuatu yang kebetulan? Saya rasa enggak. Sahabat Lexio Divina, mari kita teladani dan kita memberi teladan, keberanian kepada anak-anak kita. Terutama keberanian mengikut Yesus. Keberanian berkorban, keberanian memikul salib, keberanian untuk kita mencurahkan bahkan apa saja yang kita punya. Dan saya bangga bapak saya ketika meninggal, dia mendapatkan penghargaan tanda jasa. Dia masih dianggap sebagai pahlawan yang punya tanda jasa. Tetapi mertua saya, karena dia pernah melayani, mengabdi di negara, di dalam bidang intelligence. Dalam operasi-operasi yang dia tidak mau cerita. Dia nggak pernah dapat tanda jasa apapun. Tetapi apa yang dia lakukan, itu sungguh berpengaruh di dalam sejarah. Karena saya belajar sejarah, saya menjadi pengajar sejarah. Dan saya bilang, jadi papa, waktu yang di sini ikut. Oh iya, nggak ada yang tahu. Keluarga pun nggak tahu. Sebagai operator intelligence, nggak boleh cerita macam-macam. Saudara, tidak ada tanda jasa, tetapi berjasa. Dan saya mengatakan, saya bersyukur. Saya punya 2 model. Satu yang menerima penghargaan. Satu yang sepertinya tidak punya tanda jasa, tapi pahlawan beneran. Berkorban buat keluarganya. Dan menjadi contoh. Dan saya percaya, hal yang sama dengan kita. Kita masih bisa lakukan kepada keluarga kita. Berkorban dalam keuangan kita. Memberi teladan di dalam. Berkorban memberi. Berkorban untuk jemaat. Berkorban untuk orang terhilang. Berkorban buat kerajaan surga. Dan sebagai seorang prajurit Kristus, kita tidak punya pilihan. Ketika komandan kita berkata, pergi ke tempat ini, layani keluarga ini, jumpai orang ini, ikuti pemimpin ini. Kita harus mengatakan, siap. Kita belajar bahwa kita bisa tetap jadi pahlawan, memiliki nilai-nilai heroik. Yaitu apa? Pengorbanan, melampaui keinginan diri kita, dan bersedia mati untuk keinginan dan mimpi kita demi Kristus dan Injil Kerajaan Surga diberitakan. Bapa di surga, terima kasih. Di dalam mengingat Hari Pahlawan, kami menyadari para pemuda-pemuda yang berjuang di Surabaya, yang bertekad bahkan begitu bertarung nyawa, berdarah-darah, dan mengingat akan apa yang sudah diraih kemerdekaan itu harus dipertaruhkan. Tuhan, kami bersyukur. Mengiarkan ini mengingatkan kepada kami bahwa kemerdekaan di dalam Kristus tidak kami pakai untuk berbuat dosa dan bertindak semena-mena, seenaknya, tetapi melakukan dengan ketaatan. Dan Tuhan, ada kala di mana kami tidak ingin pergi ke tempat yang kami tidak suka. Kami tidak ingin pergi ke tempat yang Engkau inginkan. Kami tidak ingin melakukan sesuatu yang menjadi perintah firman-Mu. Kami tidak ingin untuk mengikuti pemimpin yang Tuhan berikan kepada kami. Mereka yang menjadi mentor, pembina, pemurid kami. Pada hari ini, kami mau memutuskan untuk mengimpartasikan apa yang dialami oleh Simon. Kami juga bisa melihat ini. Karena kami tahu ada pahlawan yang terbesar, yaitu Allah, yang telah rela memberi Kristus Yesus kepada kami, supaya kami bisa beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa. Bapa yang bersedia kehilangan anak satu-satunya, demi kami bisa mendapatkan keselamatan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan biarlah nilai-nilai
kepahlawanan ini akan terus hidup di dalam kehidupan kami. Menjadi pahlawan-pahlawan iman bagi keluarga kami dan bagi orang-orang di sekitar kami yang mengikuti kami, yang dipercayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak. Selamat Hari Pahlawan.